Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Alhamdulillah berbahagia sekali pada kesempatan pagi hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dalam kondisi yang terbaik, dalam kondisi yang tidak kurang suatu apapun, keberkahan, rahmat dan hidayah Allah mudah-mudahan senantiasa menyertai kita sampai pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan kita masih termasuk di antara hamba-hamba Allah yang pandai mensyukuri nikmat-Nya. Karena sampai pada kesempatan kali ini, dalam diri kita masih dianugerahi dengan berbagai kenikmatan yang tidak bisa kita hitung satu persatu. Kenikmatan itu bisa kita rasakan dan sebagian besar kenikmatan itu bahkan tidak kita sadari. Mudah-mudahan dengan rasa kesyukuran yang berasal dari diri kita, yang kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan melipat gandakan kenikmatan-kenikmatan yang dianugerahkan kepada kita. Dan kita berharap di antara berbagai kenikmatan yang dilimpahkan oleh Allah kepada kita itu, di dalamnya ada kenikmatan berupa kokohnya Islam dalam jiwa kita. Semakin menguatnya iman dalam diri kita. Mudah-mudahan ketika kedua kenikmatan ini bersemayam dalam diri kita, yaitu kenikmatan berupa Islam dan iman, maka kita akan memperoleh kehidupan yang terbaik, kita akan memiliki kehidupan yang berkualitas. Ketika Islam dan iman ini ada dalam diri kita, maka mudah-mudahan kita bisa membentuk ketakwaan dalam diri kita, dan dengan ketakwaan itu kita memperoleh posisi yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang kedua, salam serta sholawat semoga tetap terlimpah pada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan keteladanan yang berasal dari Rasulullah yang sudah diwariskan dari satu generasi ke generasi, kita bisa membaca bagaimana peri hidup Rasulullah itu ada tercantum dalam kitab-kitab sirah. Kita bisa membaca bagaimana perkataan-perkataan beliau, tindakan-tindakan beliau, penetapan-penetapan yang beliau lakukan dalam kitab-kitab yang berkaitan dengan hadis. Di situ kita bisa memperoleh mata air keteladanan. Di dalamnya kita bisa mengambil teladan terbaik yang pernah ditinggalkan oleh manusia yang paling mulia. Ketika kita bisa mengambil keteladanan yang terbaik dari Rasulullah, maka mudah-mudahan kita bisa memperoleh kejayaan sebagaimana umat-umat terdahulu, di mana mereka berusaha untuk meneladani Rasulullah dalam berbagai aspek kehidupan mereka. Masyarakat Islam di masa lampau, ketika mereka mengikuti sunnah-sunnah yang berasal dari Rasulullah, dalam sejarah kita bisa membaca bahwa ternyata mereka memperoleh kejayaan. Kenapa mereka bisa memperoleh kejayaan? Karena kehidupan mereka menyesuaikan diri dengan fitrah. Kehidupan mereka menyesuaikan diri dengan mekanisme alam yang diciptakan oleh Allah. Kehidupan mereka bisa menyesuaikan diri dengan sunnatullah. Jadi sunnah-sunnah yang dihadirkan oleh Allah. Mudah-mudahan hal yang sama juga berlaku pada diri kita. Jadi dengan mengikuti Rasulullah, kita melihat bahwa pribadi beliau adalah pribadi yang penuh dengan prestasi. Ketika kita membicarakan bagaimana ibadah beliau, maka ibadah beliau adalah ibadah yang di dalamnya memiliki kualitas yang tinggi. Ketika kita membicarakan bagaimana perkataan-perkataan beliau, maka perkataan-perkataan beliau adalah perkataan yang penuh dengan hikmah dan memberikan manfaat bagi manusia-manusia yang ada di sekitarnya. Ketika kita melihat tindakan-tindakan beliau, maka tindakan-tindakan beliau adalah tindakan-tindakan yang terpuji. Tindakan-tindakan beliau adalah tindakan-tindakan yang mulia. Maka tidak heran kita bisa memperoleh teladan yang terbaik dari sosok manusia terbaik ini. Karena itu mudah-mudahan dengan mengambil teladan yang berasal dari Rasulullah, kita berusaha untuk menginternalisasi ajaran-ajarannya dalam kehidupan kita, maka mudah-mudahan kita bisa memperoleh kejayaan sebagaimana umat-umat terdahulu
yang berada di bawah pembinaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, termasuk masyarakat pada masa berikutnya yang meneruskan jejak risalah yang berasal dari Rasulullah. Hari ini kita akan masuk dalam pembicaraan kita berikutnya. Jika dalam pertemuan sebelumnya kita sudah membicarakan tentang relasi antara manusia dengan ibadah, dalam perkuliahan tersebut kita membicarakan bahwa manusia itu diciptakan oleh Allah dengan tujuan agar mereka beribadah. Beribadah kepada siapa? Beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi tidaklah aku ciptakan jin dan manusia itu kecuali untuk beribadah kepada Allah. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan mulai membicarakan gitu ya. Jadi konsep-konsep yang berkaitan dengan ibadah, dan pada bagian awal pembicaraan kita tentang fikih, kita akan bicarakan tentang salah satu konsep yang cukup penting, yaitu berkaitan dengan toharoh atau bersuci. Mari kita mulai perkuliahan kita hari ini berkaitan dengan toharoh. Jadi perkuliahan ini akan kita bagi dalam 2 pertemuan. Jadi pertemuan hari ini kita akan membicarakan tentang beberapa aspek. Di antaranya, yang pertama kita akan bicarakan tentang hukum-hukum toharoh. Jadi bagaimana hukum toharoh itu. Kemudian yang kedua, kita akan membicarakan tentang pengertian toharoh. Jadi pembicaraan kita nanti sifatnya masih dasar sekali gitu ya. Jadi toharoh itu dari kata toharoh tohuro gitu, yang maknanya adalah suci atau bersih. Nah, pengertian-pengertian ini nanti akan kita pelajari untuk melihat keterkaitan antar berbagai aspek yang ada pada konsep toharoh. Kemudian yang ketiga, kita nanti akan membicarakan tentang jenis dan bentuk-bentuk toharoh. Jadi jenis dan bentuk-bentuk toharoh. Jadi jenis-jenis toharoh itu berupa apa saja. Jadi nanti ada kategori-kategorinya. Kemudian bentuk-bentuk toharoh berupa apa saja. Jadi dalam konsep Islam itu dikenal beberapa jenis toharoh. Jadi diantaranya adalah wudhu, kemudian mandi wajib, kemudian tayamum, dan termasuk mencuci atau membersihkan najis. Jadi ini adalah bentuk-bentuk toharoh yang ada pada dalam konsep Islam. Kemudian kita juga akan mempelajari tentang benda-benda yang digunakan dalam toharoh. Termasuk kita nanti akan belajar tentang bentuk toharoh. Jadi berkaitan dengan bentuk toharoh, jadi hari ini kita hanya akan mempelajari tentang bentuk toharoh yang berupa wudhu. Jadi untuk bentuk-bentuk toharoh yang lain, yaitu berkaitan dengan mandi wajib, kemudian tayamum dan najis, insya Allah akan kita bicarakan dalam kesempatan yang lain. Kita akan mulai perkuliahan kita. Jadi kita akan mulai perkuliahan kita dengan membicarakan toharoh dalam Islam. Dalam konsep Islam, jadi kebersihan itu merupakan sesuatu yang sangat diperhatikan. Jadi kebersihan itu merupakan suatu kewajiban yang diperintahkan kepada setiap muslim. Jadi konsep yang berkaitan dengan kebersihan ini kita kenal dengan sebutan toharoh. Jadi toharoh ini adalah sebuah kewajiban. Ada beberapa istilah yang biasanya digunakan untuk merujuk pada istilah kebersihan ini. Jadi diantaranya di situ digunakan kata toharoh. Sebagaimana sudah kita bahas di awal, jadi toharoh itu maknanya adalah suci dan bersih dari kotoran. Jadi suci dan bersih dari kotoran. Baik kotoran itu bersifat indrawi maupun kotoran itu bersifat maknawi. Kotoran yang bersifat indrawi itu apa contohnya? Jadi misalnya kotoran yang bersifat indrawi itu adalah kotoran binatang atau kotoran manusia itu sendiri. Jadi tinja misalnya. Atau air kencing. Jadi ini adalah kotoran yang bersifat indrawi. Artinya kotoran ini bisa kita saksikan dengan menggunakan panca indera kita. Kita bisa melihat bentuknya, kita bisa mencium baunya, jadi kita bisa melihat zatnya, kita bisa mencium baunya. Jadi kita bisa melihat gitu ya, tanda-tanda keberadaan kotoran itu di satu tempat. Kemudian yang kedua adalah kotoran yang bersifat maknawi. Kotoran yang bersifat maknawi ini mestinya itu kita hubungkan dengan kondisi kejiwaan. Jadi kotoran maknawi ini bukan merupakan kotoran yang bisa kita lihat dengan indera kita.
Apa saja kotoran yang bersifat maknawi itu? Jadi misalnya kotoran yang bersifat maknawi itu adalah penyakit hati. Penyakit hati yang dimaksud bukan penyakit hati yang bersifat fisik. Jadi penyakit hati itu seperti iri, dengki, kemudian fitnah, dan seterusnya. Jadi ini merupakan penyakit hati. Karena itu, jadi seorang muslim itu bukan sekedar mereka diwajibkan untuk membersihkan dirinya secara fisik atau secara indrawi. Akan tetapi, seorang muslim itu juga perlu melakukan pembersihan terhadap jiwanya. Jadi dia membersihkan hati dari berbagai dosa, dia membersihkan dirinya dari perbuatan-perbuatan yang tercela. Dengan harapan setelah itu, jadi seorang muslim akan tumbuh menjadi pribadi yang memiliki akhlak yang mulia. Kemudian istilah yang kedua yang juga sering digunakan untuk membicarakan tentang kebersihan itu berkaitan dengan nadhofah. Jadi nadhofah ini juga mencakup kebersihan secara umum. Kemudian yang ketiga berkaitan dengan tazkiyah. Jadi misalnya ungkapan tazkiyah ini kita hubungkan dengan tazkiyatun nafs, yang maknanya adalah pembersihan jiwa atau pensucian jiwa. Jadi makna tazkiyah ini hampir sama dengan kata toharoh. Jadi kata toharoh secara maknawi. Jadi yang dibersihkan adalah kondisi kejiwaan, gitu ya. Jadi kondisi yang ada dalam diri kita. Jadi penyakit hati yang memungkinkan bersemayam atau bercokol dalam hati atau jiwa kita. Kemudian kotoran-kotoran yang melekat di dalamnya. Sifat-sifat tidak terpuji. Sehingga sifat-sifat itu bisa kita ubah menjadi akhlak yang mulia. Jadi ini toharoh dalam konsep Islam. Secara umum, jadi Islam adalah agama yang sangat menghargai kebersihan. Jadi hal ini tercermin dalam konsep fikih yang biasanya kita kenal sebagai toharoh. Hampir dalam sebagian besar kitab fikih kita akan menemukan gitu ya. Jadi konsep bersuci ini selalu ditempatkan pada bagian awal pembahasan. Dari sini kita melihat betapa urgennya bersuci ini. Jadi bersuci baik secara fisik atau lahiriah maupun secara batiniah. Jadi kita juga bisa menemukan gitu ya dalam berbagai ayat. Jadi dalam berbagai ayat ya maupun hadis kita temukan bagaimana kedudukan dari konsep bersuci ini. Jadi misalnya dalam surat Al-Baqarah ayat 222. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Jadi Allah menyatakan sesungguhnya Allah itu menyukai orang-orang yang bertobat. Dan Allah itu menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Dari sini maka kita bisa melihat gitu ya bahwa aspek dari pensucian diri itu ada dua. Jadi yang pertama adalah kebersihan yang berkaitan dengan lahiriah. Kemudian yang kedua adalah kebersihan yang berkaitan dengan batiniah. Apabila diri kita itu dipenuhi dengan berbagai dosa, tindakan-tindakan kita di masa lampau itu selalu bersentuhan dengan kemaksiatan, maka di situ Allah memberikan anjuran agar manusia membersihkan diri. Bagaimana caranya? Baik dengan cara bertaubat. Jadi dia menyesali tindakan-tindakan tidak terpuji yang sudah dilakukan di masa lampau. Dia kemudian berazam atau bersemangat untuk tidak mengulangi tindakan-tindakan itu. Kemudian dia memperbanyak istighfar, kemudian dia memperbanyak peribadatan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kemudian Allah juga menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Jadi dengan berwudu, dengan mandi wajib, ataupun dengan yang lain. Ini kalau bersifat fisik. Tetapi mensucikan diri di sini juga bersifat maknawi. Jadi berusaha untuk membersihkan jiwa kita dari kotoran-kotoran gitu ya. Di antaranya kotoran itu berupa akhlak yang tercela. Kemudian dalam ayat yang lain, yaitu dalam surat Al-Mudaththir. Di sana diungkapkan wasiyabaka fatohir. Dan pakaianmu bersihkanlah. Gitu ya. Jadi pakaianmu itu bersihkanlah, cucilah. Wasiyabaka fatohir. Jadi di sini kita melihat aspek yang berkaitan dengan kebersihan fisik. Perintah Allah ini adalah perintah yang meminta kita itu agar senantiasa menggunakan pakaian-pakaian yang bersih. Dalam hal ini pakaian ini bersih dari najis gitu ya. Dari sesuatu yang kemudian menyebabkan najis terhadap pakaian kita. Dan pakaianmu bersihkanlah. Jadi ini adalah kebersihan yang bersifat fisik. Kemudian dalam ayat yang lain, jadi misalnya dalam surat At-Taubah ayat ke-108, di sana diungkapkan,
Jadi ada satu ungkapan yang mirip dengan ungkapan dalam surat Al-Baqarah ayat 222 tadi, yaitu wallahu yuhibbul mutatahhirin. Jadi secara khusus Allah menyatakan Allah itu menyukai orang-orang yang membersihkan diri. Kemudian dalam salah satu hadis diungkapkan, gitu ya. Jadi hadis ini merupakan salah satu hadis yang cukup masyhur, jadi cukup terkenal gitu ya. At-tahuru satrul iman. Jadi kebersihan itu adalah setengah dari iman. Di sini maka kita melihat gitu ya. Jadi praktek bersuci dalam konsep Islam atau praktek untuk menjaga kebersihan diri, baik secara lahiriah maupun batiniah, ternyata merupakan setengah dari iman. Karena itu, maka tidak mengherankan. Jadi konsep yang berkaitan dengan toharoh ini dalam berbagai kitab fikih itu selalu ditempatkan pada bagian awal. Hal ini mengindikasikan kepada kita bahwa sebelum memulai perbuatan-perbuatan tertentu, maka manusia itu seiring dengan perjalanan hidupnya, dia harus melakukan kegiatan bersuci. Bersuci ketika mengawali tindakan-tindakan tertentu, bersuci ketika dia berada dalam proses melakukan kegiatan tertentu, atau bersuci ketika dia selesai melakukan perbuatan tertentu. Jadi kebersihan ini adalah sebagian dari iman. Selalu mengiringi setiap aspek kehidupan manusia dalam hal apapun. Jadi misalnya gitu ya, Anda ingin menjalankan sholat. Sholat itu tidak akan diterima oleh Allah kecuali Anda berada dalam keadaan suci. Ketika Anda akan melaksanakan sholat, maka mestinya Anda sudah melakukan wudhu. Atau kalau Anda tidak menemukan air dengan berbagai syarat dan kondisi tertentu, maka Anda bisa melakukan tayamum. Jadi ketika Anda melaksanakan sholat, maka Anda sudah harus dalam keadaan suci. Kemudian, dalam setiap aspek kehidupan manusia, kita juga dihadapkan dengan konsep-konsep untuk menjaga kebersihan diri ini. Jadi misalnya gitu ya, ketika saudara-saudara jadi mengalami beberapa kondisi, jadi misalnya bagi yang laki-laki setelah mimpi basah, maka di situ Anda itu diwajibkan untuk mandi wajib. Demikian juga bagi perempuan. Jadi setelah dia selesai haid atau nifas, maka dia akan mengawali. Jadi mengawali masa sucinya gitu ya. Itu dengan melakukan mandi wajib. Jadi ketika muslim meninggal, jadi ketika seorang muslim meninggal, maka dia pun gitu ya. Jadi seorang muslim ini juga dikubur dalam keadaan suci. Jadi sebelumnya dia sudah dimandikan terlebih dahulu. Jadi untuk mensucikan jenazah yang bersangkutan. Jadi dari sini kita melihat bahwa kesucian itu seharusnya selalu mengiringi langkah perjalanan seorang muslim. Jadi tidak boleh terlepas sama sekali mestinya. Karena itu, maka sebagai seorang muslim, mestinya kita senantiasa terbiasa dengan kehidupan yang menjaga kebersihan. Jadi kebersihan itu harusnya sudah menjadi bagian dari kepribadian kita. Karena sejak awal, dalam hukum Islam, kita selalu diajari untuk mensucikan diri. Baik secara zahir maupun secara batin. Jadi baik secara zahir maupun secara batin. Nah, berikutnya kita akan bicarakan tentang pengertian toharoh itu sendiri. Jadi secara etimologis, kata toharoh itu adalah toharoh tohuro, yang maknanya adalah suci atau bersih dari kotoran. Baik kesucian itu dalam dimensi indrawi maupun dalam dimensi maknawi. Jadi dalam dimensi indrawi berarti kita bersih dari kotoran yang bisa kita lihat, yang bisa kita rasakan, atau bisa kita cium baunya. Jadi ketika ada kotoran semacam itu, maka kita dianjurkan untuk melakukan toharoh. Ketika kotoran itu menajiskan kita, maka kita harus menghilangkan najis itu agar tidak menempel kepada tubuh kita. Maupun kotoran yang bersifat maknawi, sebagaimana yang sudah kita bahas sebelumnya. Jadi kotoran yang bersifat maknawi ini biasanya adalah kotoran yang menempel pada jiwa kita. Kotoran ini berupa penyakit-penyakit hati. Penyakit yang menyebabkan kita iri dan dengki terhadap orang lain. Penyakit yang menyebabkan takabur atau ujub itu muncul dalam diri kita. Penyakit yang menyebabkan riak itu muncul, sehingga kita selalu menginginkan agar orang lain itu melihat tindakan-tindakan kita dan memberikan pujian. Atau penyakit itu juga bisa berupa sum'ah.
sum'ah ini mirip dengan riya. Tapi sum'ah itu maknanya itu adalah keinginan dari dalam diri kita agar tindakan-tindakan baik yang kita miliki atau sesuatu yang kita miliki itu didengar oleh orang lain. Jadi dengan harapan kita nanti akan dipuji oleh pihak lain. Jadi sum'ah ini mirip dengan riya. Jadi ini adalah penyakit-penyakit hati. Kita berharap gitu ya. Jadi penyakit-penyakit hati itu bisa kita kosongkan dari dalam diri kita. Jadi kita mengosongkan diri kita dari penyakit-penyakit hati ini dengan melakukan pembiasaan-pembiasaan terhadap akhlak-akhlak yang terpuji. Jadi akhlak mahmudah. Jadi akhlak madhmumah, akhlak tercela itu kita singkirkan dari dalam diri kita, digantikan dengan akhlak mahmudah. Jadi harapannya setelah kita melakukan pembiasaan dengan melakukan berbagai kegiatan-kegiatan yang baik atau tindakan-tindakan yang terbaik, tindakan itu akan menjadi kebiasaan kita. Kebiasaan itu akan membentuk akhlak dalam diri kita. Jadi dengan akhlak itu, maka kita berusaha untuk bisa semakin mendekatkan diri kepada Allah. Karena itu, maka konsep pembersihan diri ini juga diperlukan. Jadi konsep pembersihan diri dari sisi maknawi atau dari sisi batiniah ini diperlukan. Kemudian pengertian toharoh secara istilahi atau secara terminologis. Yang dimaksud dengan toharoh itu adalah bersuci dengan alat-alat dan cara-cara yang sudah ditetapkan oleh syarak untuk menghilangkan najis dan hadas. Jadi bersuci dengan alat-alat dan cara-cara yang telah ditetapkan oleh syarak untuk menghilangkan najis dan hadas. Jadi berkaitan dengan najis dan hadas itu, insya Allah nanti secara khusus akan kita bahas pada pertemuan kedua. Jadi berkaitan dengan toharoh ini. Kemudian berikutnya kita akan bicarakan tentang jenis-jenis toharoh. Jadi setidaknya toharoh itu dibagi menjadi dua jenis secara umum. Yang pertama adalah toharoh yang bersifat lahiriah dan toharoh yang bersifat batiniah. Yang pertama adalah toharoh lahiriah. Dalam toharoh lahiriah, kita berusaha untuk mensucikan diri dari najis dan hadas. Nah, berkaitan dengan toharoh lahiriah ini, nanti ada pembahasan secara khusus dalam ilmu fikih. Kemudian berikutnya, toharoh batiniah. Yang dimaksud dengan toharoh batiniah itu adalah mensucikan diri dari penyakit dan dosa anggota tubuh. Cara membersihkannya, kalau toharoh lahiriah, itu pembersihannya biasanya menggunakan wudhu. Atau menghilangkan najis itu, kalau misalnya najis itu menempel di badan, maka najis itu kemudian dicuci sedemikian rupa, sampai hilang warnanya, hilang baunya, hilang eksistensinya. Jadi sampai kita yakin bahwa eksistensi najis itu sudah hilang dari benda yang ingin kita sucikan. Atau toharoh lahiriah itu bisa berupa wudhu. Jadi ketika kita akan melaksanakan sholat. Atau wudhu ini sebenarnya juga disunahkan bagi kita, bahkan ketika kita di luar sholat. Jadi menjaga wudhu ini termasuk salah satu sunahnya. Kemudian yang kedua adalah toharoh batiniah. Toharoh batiniah ini mensucikan diri dari penyakit hati dan dosa anggota tubuh. Sebagaimana yang tadi sudah kita bicarakan. Ketika kita mencuci tangan dalam berwudu, jadi ketika kita membasuh tangan kita, jadi saat itu hakikatnya kita bukan sekedar membersihkan tangan kita ini, tetapi secara maknawi atau secara batiniah, pada saat itu kita juga sedang membersihkan tangan kita dari tindakan-tindakan yang tercela. Ketika kita sedang berkumur-kumur, saat itu kita hakikatnya bukan sekedar sedang membersihkan mulut kita, tetapi kita juga sedang membersihkan mulut kita yang biasanya kita gunakan untuk mengungkapkan lisan, jadi ungkapan-ungkapan yang tidak terpuji. Jadi kita mungkin sering mengumpat. Sebagian dari kita kadangkala menggunjing pihak lain. Kadangkala kita menggosip dan seterusnya. Jadi dari mulut kita keluar ucapan yang menyakitkan terhadap pihak lain dan seterusnya. Ini perlu disucikan secara maknawi. Jadi saat kita berwudu itu hakikatnya kita bukan hanya sekedar membasuh atau membersihkan mulut kita. Kita bukan sekedar berkumur-kumur pada saat itu. Tapi secara maknawi kita membersihkan mulut kita dari apa yang keluar dari lisan kita yang menyebabkan kerugian pada pihak lain,
atau barangkali dari kata-kata kotor yang mungkin terucap dari mulut kita. Karena itu, maka seseorang yang berwudu, jadi setelah wudu itu dilakukan, maka mestinya dia juga harus membiasakan untuk menanggulangi, untuk mengendalikan diri agar dari mulutnya tidak keluar kata-kata yang merugikan. Dari mulutnya hanya keluar kata-kata yang bermanfaat. Dari tangannya akan muncul tindakan-tindakan yang baik. Dari langkah kakinya, jadi langkah kaki itu akan selalu membawa manusia kepada kebaikan-kebaikan. Jadi harapannya semacam itu. Jadi toharoh batiniah itu mengiringi toharoh lahiriah. Kalau kita sedang membasuh baju kita atau membersihkan baju kita, maka hakikatnya saat itu kita ini juga sedang menjaga kehormatan kita. Jadi ini selalu terhubung. Jadi seorang muslim itu kenapa dia diperintahkan wasiyabaka fatohir. Jadi kenapa kita diperintahkan untuk mencuci baju kita? Itu ada banyak alasan di sebalik itu. Jadi pakaian itu diantaranya untuk menutup aurat. Pakaian itu diantaranya untuk menjaga kehormatan diri. Pakaian itu memiliki banyak fungsi. Jadi kita tidak menafikan bahwa hal-hal semacam itu ada di sekitar kita. Jadi karena hal itu gitu ya, maka seorang muslim itu harus senantiasa membersihkan dirinya. Jadi bukan hanya aspek yang bersifat lahiriah, tetapi juga aspek yang bersifat batiniah. Jadi ini adalah jenis toharoh yang pertama. Jadi toharoh itu dibedakan antara toharoh lahiriah dan toharoh batiniah. Kemudian ada juga jenis toharoh yang lain. Jadi menurut Al-Jazairi, jadi toharoh itu juga dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah toharoh dari khobats. Yang dimaksud dengan khobats itu adalah suatu benda yang dipandang kotor berdasarkan syarak. Jadi syarak itu melihat bahwa benda-benda ini adalah benda-benda yang kotor. Kemudian yang kedua adalah toharoh dari hadath. Jadi toharoh dari hadath. Yang pertama kita akan bicarakan toharoh dari khobats, gitu ya. Jadi yang dimaksud dengan khobats itu adalah benda-benda yang dipandang kotor berdasarkan syarak. Jadi misalnya yang dimaksud dengan benda-benda yang kotor yang didasarkan pada syarak itu ya kotoran hewan dan seterusnya. Nah, toharoh dari khobats ini sendiri terdiri dari dua. Yang pertama adalah toharoh asliyah. Jadi suatu benda itu dikatakan suci karena memang sejak awal asal kejadiannya itu memang suci. Jadi benda itu dinyatakan suci karena memang asal kejadiannya sejak awal itu suci. Jadi aslinya memang suci begitu ya. Jadi misalnya yang pertama adalah manusia. Manusia itu secara umum dia itu berada dalam kondisi suci, baik ketika dia masih hidup maupun ketika dia sudah mati. Jadi manusia itu tidak dianggap sebagai benda yang najis, bahkan ketika dia sudah mengalami kematian. Meskipun ada sebagian ayat dalam Al-Quran yang menyatakan bahwa orang-orang musyrik itu dianggap sebagai najis. Najis yang dimaksud di sini, ini bukan najis secara dzati. Jadi yang najis itu bukan zatnya. Jadi sebagaimana misalnya babi gitu ya, atau kotoran hewan itu najis. Najisnya memang najis dzati. Jadi yang najis itu adalah zatnya. Atau babi gitu ya. Babi ini juga najis. Kemudian air liur anjing ini najis. Najisnya itu secara zat. Karena itu maka pembersihannya juga dilakukan secara fisik. Sementara orang musyrik ini ketika dia digolongkan sebagai manusia yang najis, kenajisan mereka itu tidak terletak pada zahirnya, tidak terletak pada zatnya. Jadi kenajisan yang ada pada diri mereka itu adalah kenajisan secara maknawi. Jadi tidak sama dengan najisnya babi. Kemudian yang kedua, benda yang juga dianggap suci itu adalah benda mati. Jadi benda mati yang bersifat padat. Misalnya emas, kemudian perak, tembaga, kayu, batu, dan seterusnya. Jadi selama tidak ada benda-benda yang menempel pada benda-benda itu yang menyebabkan najis, maka benda itu secara asal, jadi dalam hukum aslinya, itu dianggap sebagai benda yang suci. Demikian juga benda-benda cair, jadi misalnya minyak gitu ya. Jadi minyak yang diperoleh dari kelapa. Jadi kelapa itu diperas, kemudian setelah itu santannya dipanaskan, maka diperoleh minyak. Maka minyak kelapa ini tidak bisa dihukumi najis. Demikian juga minyak yang lain yang dihasilkan dari bahan. Jadi misalnya minyak yang dihasilkan dari minyak bumi. Itu juga tidak bisa kita sebut sebagai benda yang najis.
air, dan seterusnya. Jadi selama tidak ada benda yang lain yang menyebabkan benda itu mendapatkan najis, maka benda ini secara asal ini adalah benda yang suci. Kemudian yang kedua adalah toharoh aridah. Jadi toharoh aridah. Jadi keadaan benda itu akan menjadi suci meskipun sebelumnya pernah terkena najis. Jadi yang dimaksud dengan toharoh aridah itu adalah benda yang sebelumnya terkena najis. Jadi misalnya gitu ya, baju kita itu terkena kotoran cicak. Jadi ada cicak yang berada di atas plafon misalnya, kemudian cicak ini buang air. Jadi karena dia tidak punya WC gitu ya, maka buang airnya kemudian ya sembarangan, jadi mengenai kita. Itu adalah najis. Jadi berarti baju kita saat itu terkena najis. Nah, toharoh aridah ini adalah pembersihan terhadap benda-benda yang terkena najis. Jadi kalau sesuatu itu terkena najis, maka dengan kehendak kita bisa mensucikan benda itu sehingga dia kembali dalam keadaan suci, jadi keadaan semula. Ini adalah toharoh aridah. Kemudian berikutnya toharoh dari hadas. Yang dimaksud dengan toharoh dari hadas itu kita berusaha untuk mensucikan diri kita dari hadas. Jadi baik itu berupa hadas kecil maupun hadas yang besar. Jadi kalau hadas kecil itu suciannya kita lakukan dengan wudu, hadas besar itu dengan mandi wajib. Ini jenis toharoh berikutnya. Nah berikutnya ada juga jenis toharoh yang lain, yaitu toharoh dhahiroh dan toharoh hukmiyah. Yang dimaksud dengan toharoh dhahiroh itu adalah bersuci dari najis hakiki yang kelihatan. Jadi bersuci dari najis hakiki yang kelihatan. Jadi misalnya memang kotoran itu bisa kita indikasikan sedang menempel pada tubuh kita. Jadi misalnya kita sedang jalan-jalan. Saat itu kita tidak menggunakan sendal. Jadi tiba-tiba kaki kita itu kemudian menginjak kotoran ayam misalnya. Maka dari situ kita tahu bahwa ada najis hakiki yang berada pada kaki kita. Maka kita harus membersihkan. Jadi kita bersihkan najis itu sampai hilang zatnya, hilang baunya. Dan bukti eksistensi najis itu menempel itu sudah tidak ada dalam diri kita. Jadi hilang warnanya dan seterusnya. Ini terkait dengan toharoh dhahiroh. Kemudian ada toharoh hukmiyah. Jadi toharoh hukmiyah ini bersuci dari najis yang bersifat hukmi atau hadas. Jadi sesuatu itu dinyatakan najis berdasarkan syarak. Jadi misalnya gitu ya, orang yang dalam keadaan junub atau orang yang selesai dari mimpi basah, maka dia berada dalam kondisi memiliki hadas dalam dirinya. Jadi hadas ini adalah najis secara hukmi. Jadi berdasarkan hukum agama, maka dia dianggap memiliki najis atau hadas. Karena itu, maka dia perlu untuk melakukan mandi besar. Jadi termasuk diantaranya adalah orang yang haid atau nifas. Jadi wanita yang haid atau nifas, bisa jadi haid itu sudah berhenti. Tetapi dia belum berada dalam keadaan suci secara hukum kalau dia belum melaksanakan mandi wajib. Jadi meskipun perempuan itu haidnya sudah berhenti, yun sewu ya, darahnya sudah tidak keluar lagi, mungkin yun sewu. Jadi alat kelaminnya sudah dibasuh sampai bersih. Selama dia belum melakukan mandi wajib, maka dia belum dalam keadaan suci. Demikian juga orang yang mimpi basah. Demikian juga orang yang dalam keadaan junub. Jadi dalam keadaan dia sudah mengeluarkan, dia sudah mengeluarkan air mani, terutama ketika dia berhubungan intim dengan lawan jenisnya. Maka itu harus disucikan. Jadi diantaranya dengan mandi wajib. Nah ini adalah toharoh hukmiyah. Kemudian berikutnya, sarana apa saja yang digunakan untuk melakukan toharoh. Jadi ketika kita ingin melaksanakan toharoh, jadi ketika kita akan bersuci, itu sarananya berupa apa saja. Jadi sarana-sarana itu bisa kita temukan dalam kehidupan kita sehari-hari gitu ya. Jadi untuk bersuci itu kita bisa menggunakan air. Jadi misalnya bersuci dengan menggunakan air itu ketika kita melaksanakan wudhu, ketika kita melakukan mandi wajib, atau kita mengguyur gitu ya. Jadi benda-benda yang di situ kita melihat atau kita merasakan, kita meyakini ada eksistensi najis dalam benda itu. Jadi itu bisa dilakukan dengan menggunakan air. Atau bersuci itu juga bisa dilakukan dengan menggunakan debu. Jika kita tidak menemukan air,
Jadi misalnya bersuci dengan menggunakan debu itu kita lakukan ketika kita tayamum. Atau kita mendapatkan najis mughaladoh. Jadi najis mughaladoh ini adalah najis yang bersifat berat. Misalnya najis yang kita peroleh dari air liur anjing. Jadi misalnya ada anjing yang menjilat kaki kita, maka kita terkena najis mughaladoh. Untuk membersihkannya, maka kita harus menyiram, gitu ya. Jadi menyiram tempat yang terkena najis itu dalam 7 kali siraman, dan salah satu pembersihannya itu dilakukan dengan menggunakan debu. Jadi debu itu bisa digunakan sebagai salah satu sarana untuk melakukan toharoh. Atau toharoh itu juga bisa dilakukan dengan batu. Jadi misalnya ketika kita melakukan istinja, jadi saat itu kita sedang berada di tempat yang kering, misalnya di padang pasir gitu ya. Tiba-tiba kita kemudian pengen buang air besar. Maka kita kemudian melakukan buang air besar. Nah, untuk membersihkan diri, jadi membersihkan sisa-sisa kotoran, najis yang ada. Karena kita di situ tidak menemukan air, maka ambil 3 buah batu, kemudian 3 buah batu itu digosok-gosokkan pada tempat yang terkena najis. Jadi harapannya najis itu akan hilang. Nah, jadi bersuci itu bisa dilakukan dengan menggunakan 3 sarana. Yang pertama menggunakan air, yang kedua menggunakan debu, dan yang ketiga menggunakan batu. Berikutnya, jadi benda yang paling umum digunakan untuk bersuci itu ya salah satunya adalah air. Dalam fikih, jadi keberadaan atau eksistensi dari air itu sendiri diatur sedemikian rupa. Jadi tidak semua jenis air itu bisa digunakan untuk bersuci. Terutama bersuci seperti ketika kita wudhu atau ketika kita melakukan mandi wajib. Dan karena itu maka penting bagi kita untuk mengenali jenis-jenis air yang bisa digunakan untuk bersuci dan air yang tidak bisa digunakan untuk bersuci. Jenis air yang pertama adalah air mutlak. Air mutlak ini adalah air yang suci dan sekaligus bisa mensucikan. Jadi air yang suci atau air yang bisa mensucikan. Jadi maknanya berarti air ini memang dia dalam keadaan suci, dan air ini bisa digunakan sebagai sarana untuk bersuci. Contohnya apa? Jadi contohnya adalah air hujan. Contohnya adalah air laut. Termasuk di dalamnya adalah air yang mengalir, yaitu air yang berada di sungai. Jadi air hujan, air laut, air yang berada di sungai. Ini adalah air mutlak. Air ini bisa digunakan untuk bersuci secara langsung. Jadi ketika Anda ingin sholat, pada saat itu turun hujan, maka Anda diperbolehkan berwudu dari air hujan. Jadi air yang turun dari langit itu Anda langsung membersihkan diri Anda dengan menggunakan hujan. Itu diperbolehkan. Karena air ini adalah air mutlak. Kemudian yang kedua adalah air suci, tetapi tidak mensucikan. Air ini suci. Artinya di dalamnya, jadi kita diperbolehkan untuk menggunakan air ini dengan tentu saja sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku gitu ya. Akan tetapi air ini tidak bisa digunakan untuk bersuci. Salah satu penyebabnya karena dalam air ini sudah ada campuran. Atau air ini memang sejak awal memang suci tetapi tidak bisa digunakan untuk mensucikan. Jadi misalnya air teh. Air teh itu suci. Jadi kalau Anda minum air teh itu tidak najis. Akan tetapi air teh ini karena sudah ada campuran teh di dalamnya, maka tidak bisa digunakan untuk bersuci. Demikian juga air kelapa. Jadi air kelapa itu suci. Kita boleh meminumnya. Akan tetapi air ini tidak bisa kita gunakan untuk bersuci. Kalau Anda pecinta alam, mungkin suatu saat, suatu ketika, Anda mungkin pernah gitu ya, ketika melakukan penjelajahan, Anda kemudian kekurangan air. Sementara Anda kesulitan untuk menemukan sumber air. Jadi tidak ada sungai dan yang lain yang Anda temukan hanya pohon-pohonan. Maka Anda bisa mengambil air itu dari pohon. Jadi Anda potong dahannya, kemudian setelah itu batang itu agak dirundukkan. Setelah itu kemudian batang yang dipotong itu dibungkus plastik. Ditunggu sampai keesokan harinya, maka kita bisa memperoleh air. Air ini termasuk air yang suci. Akan tetapi bukan air yang mensucikan. Kemudian yang ketiga adalah air yang bernajis. Jadi air ini sudah mengalami kondisi di mana dia terkena najis. Karena dia terkena najis, maka berubah dari sisi rasanya, dari baunya, atau dari warnanya.
Jadi keberadaan benda atau eksistensi benda ini dilekati oleh najis, itu bisa kita rasakan dengan panca indera kita. Jadi dirasakan dengan pengecap, sudah tahu najis malah dijilat itu ya. Jadi ada rasanya. Kemudian ada baunya, ada warnanya. Karena sudah bercampur dengan najis. Maka air ini tidak boleh digunakan sebagai sarana untuk melakukan toharoh. Jadi itu seperti mencuci baju dengan air kencing gitu ya. Itu tidak diperbolehkan dan itu tidak benar. Jadi air ini adalah air yang kotor menurut syara. Karena itu maka tidak diperbolehkan untuk digunakan sebagai sarana bersuci. Kemudian berikutnya adalah air makruh. Jadi kalau kita menggunakan air yang makruh ini, maka bersuci kita itu jatuhnya dalam hukum makruh. Makruh itu maknanya lebih baik kita tidak menggunakan air itu. Tetapi jika kita tetap menggunakan air itu, maka tidak mengapa. Apa contohnya? Jadi contohnya misalnya air yang terjemur. Jadi air itu mendapatkan panas yang sangat tinggi dan air itu berada pada bejana yang berkarat. Jadi ini termasuk air yang makruh karena khawatirnya nanti bisa mendatangkan sesuatu yang buruk bagi diri kita. Karena di situ air itu berada pada bejana besi misalnya dan besi itu sudah berkarat. Air semacam ini boleh digunakan untuk berwudu, akan tetapi sebaiknya ditinggalkan karena termasuk dalam air yang makruh. Ini sarana-sarana yang digunakan dalam toharoh. Sementara bentuk-bentuk toharoh itu sendiri diantaranya yang pertama adalah wudu. Kemudian yang kedua adalah mandi besar. Yang ketiga adalah tayamum. Wudu dan mandi besar itu adalah toharoh yang menggunakan sarana air sebagai benda yang digunakan untuk membersihkan. Sementara tayamum itu biasanya menggunakan debu. Jadi tayamum ini untuk bersuci itu biasanya menggunakan debu. Kemudian toharoh yang lain itu adalah membersihkan najis atau mensucikan diri, mensucikan sesuatu dari najis. Jadi bersuci yang keempat ini dalam makna untuk menghilangkan najis itu agar rasanya, agar baunya, agar warnanya hilang dari suatu benda atau dari tubuh kita atau dari benda-benda yang kita gunakan seperti pakaian, sandal dan seterusnya. Ini adalah bentuk-bentuk toharoh. Nah, dalam pertemuan kita hari ini secara khusus kita baru akan bicarakan tentang wudu saja. Jadi terkait dengan mandi besar, tayamum dan cara-cara membersihkan najis. Insya Allah nanti akan kita bicarakan pada pertemuan berikutnya. Pertama, kita akan bicarakan tentang wudu. Jadi kata wudu ini berasal dari akar kata al-wada'ah, yang maknanya adalah bagus atau bersih. Jadi bagus atau bersih. Para ahli fikih itu mengartikan wudu itu, jadi wudu itu sebagai pekerjaan yang menggunakan air, jadi tindakan yang menggunakan air, yang dibasuhkan atau diusapkan pada anggota badan tertentu yang diawali dengan niat. Jadi kalau secara etimologis, wudu itu artinya bagus atau bersih. Akan tetapi secara terminologis atau secara istilahan, yang dimaksud dengan wudu itu adalah pekerjaan, tindakan, menggunakan air yang dibasuhkan, jadi dibasuhkan, disiramkan, kemudian jadi dibasuhkan gitu ya, atau diusapkan pada anggota badan tertentu yang diawali dengan niat. Fungsi dari wudu ini untuk menghilangkan hadas yang kecil. Jadi hadas itu sendiri adalah keadaan tidak suci secara ritual. Jadi toharoh itu untuk menghilangkan hadas kecil. Jadi hadas itu adalah keadaan tidak suci secara ritual. Jadi ada hadas kecil dan ada hadas yang besar. Kemudian berikutnya kita akan bicarakan tentang rukun-rukun wudu. Rukun wudu yang pertama adalah niat. Jadi innama a'malu biniyat. Sesungguhnya dalam setiap amalan itu ada niatnya. Atau dalam setiap amalan itu selalu dibarengi dengan niat. Seorang muslim seharusnya sangat mementingkan niat ini. Karena niat ini akan menentukan kualitas dari tindakan atau amaliyah yang kita lakukan. Kalau niatnya karena Allah, maka insya Allah akan sampai kepada Allah. Kalau niatnya karena sesuatu yang lain, maka tidak akan sampai kepada Allah. Karena itu, maka niat itu harus dilakukan untuk mengawali setiap tindakan-tindakan yang kita lakukan. Jadi niat ini
menyengaja untuk sesuatu serentak dengan melakukannya. Jadi biasanya niat itu akan berbarengan dengan perbuatan yang kita lakukan. Jadi niat itu akan bareng dengan perbuatan kita. Kita ngambil gelas, itu karena memang niat kita ingin minum. Atau kita ngambil gelas karena keperluan yang lain. Maka ketika kita mengambil gelas itu, niat kita saat itu sudah berbarengan dengan tindakan yang kita lakukan. Jadi niat itu adalah pekerjaan dari hati. Kemudian ada sebagian dari saudara-saudara kita, ketika mereka berniat itu, mereka berusaha untuk melesankan. Bagaimana hukum melesankan niat itu? Jadi melesankan niat itu berfungsi untuk menguatkan hati. Jadi secara mendasar niat itu adalah pekerjaan hati kita. Dan keberadaan niat itu biasanya sudah bersamaan dengan tindakan yang kita lakukan. Artinya ketika kita melakukan sesuatu, maka itu tergantung pada niatnya. Bisa saja kita sholat itu bukan karena Allah. Jadi misalnya kita sholat karena dilihat oleh pimpinan kita pada saat itu. Kita sholat karena menginginkan pujian dari orang lain. Di situ berarti niat itu sudah menempel pada tindakan yang kita lakukan. Yang kita lakukan adalah berharap untuk mendapatkan pujian dari orang lain. Bisa juga ketika kita sholat itu karena memang niat kita untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk mendapatkan ridhonya, agar kita bisa menggapai mardotillah. Maka mudah-mudahan ketika niat kita sudah baik semacam ini, maka kualitas dari peribadatan kita itu bisa semakin baik juga. Atau barangkali ketika niat kita belum lurus, maka perlu kita latih agar diri kita, agar hati kita itu bisa meniatkan segala sesuatu dari hari ke hari, itu semakin baik niat kita. Jadi kita berharap semacam itu. Jadi secara umum, secara mendasar, niat itu adalah pekerjaan hati. Niat itu akan menentukan nilai hukum dan kualitas pahala. Khawatirnya ketika niat kita melakukan satu tindakan bukan karena Allah, bukan pahala yang kita dapatkan, tapi justru kita mendapatkan murkanya. Jadi innamal a'malu binniyat. Jadi rukun wudu yang pertama adalah niat. Jadi tidak ada wudu kecuali memang dia berniat untuk wudu. Dan niat itu adalah niat kepada Allah. Kemudian yang kedua, jadi setelah berniat, membasuh muka. Jadi membasuh muka. Jadi membasuh muka itu dilakukan dengan mengalirkan air ke seluruh wajah. Batasnya, jadi batas dari muka yang dimaksud, itu memanjang dari tempat tumbuhnya rambut. Jadi dari tempat tumbuhnya rambut ini yang dimaksud dengan muka. Jadi tempat-tempat tumbuhnya rambut ini bagian dari muka. Melintang dari telinga kanan sampai ke telinga kiri. Jadi dari tempat tumbuhnya rambut yang ada di kepala kita, itu sampai di ujung dagu. Jadi dari telinga kanan ke telinga kiri, jadi dari telinga kanan ke telinga kiri. Kemudian dari tempat tumbuhnya rambut yang ada di sini sampai ke ujung dagu. Itu yang dimaksud dengan wajah. Wajah ini harus kita basuh gitu ya. Jadi membasuh muka. Kemudian berikutnya membasuh tangan. Jadi batasnya, jadi membasuh tangan itu adalah dari tangan sampai ke siku kita. Jadi sampai ke sikut yang kita miliki. Jadi air ini harus sampai ke permukaan kulit. Karena itu usahakan agar gitu ya. Jadi agar tidak ada benda-benda yang menghalangi sampainya air itu pada permukaan kulit kita. Jadi misalnya gitu ya, termasuk yang menghalangi sampainya air itu pada kuku kita misalnya. Jadi karena itu maka ketika Anda ingin melaksanakan sholat, maka sebaiknya jangan menggunakan warna kuku. Jadi pewarna kuku yang bersifat anti air gitu ya, sehingga air itu nanti tidak akan bisa mencapai kuku kita. Jadi air itu harus sampai pada permukaan kulit. Kemudian yang keempat, membasuh kepala. Jadi membasuh kepala. Para imam dalam berbagai mazhab itu memberikan batasan yang berbeda-beda terhadap konsep mengusap kepala ini atau mengusap kepala. Jadi tidak dibasuh, tidak disiram secara langsung gitu ya, tapi hanya sekedar diusap. Menurut Imam Syafi'i, yang dimaksud dengan mengusap kepala itu hanya sebagian kepala saja. Sementara Imam Hanafi, ketika mengusap kepala itu yang dimaksud hanya seperempat kepala. Sedangkan menurut Imam Maliki dan Hambali, itu seluruh kepala. Jadi seluruh kepala ini kemudian diusap dengan menggunakan air. Kemudian yang kelima, membasuh kaki. Jadi batasnya, jadi membasuh kaki itu dari kaki yang paling bawah sampai mata kaki.
Kemudian yang keenam, jadi rukun wudhu yang keenam itu mengerjakan secara urut. Gitu. Mengerjakan secara urut itu maknanya ya mulai dari niat, kemudian setelah itu, jadi mulai dari niat, kemudian membasuh muka, membasuh kedua tangan, mengusap kepala, membasuh kaki, itu harus dilakukan secara berurutan. Jadi dilakukan secara tertib. Jadi urutan pertama sampai terakhir itu tidak boleh ditinggalkan. Nah ini kok wudhunya sederhana sekali gitu ya, hanya ada niat, kemudian membasuh muka, membasuh kedua tangan, mengusap kepala, membasuh kaki, tertib, dan seterusnya. Jadi gerakan-gerakan seperti misalnya gitu ya, berkumur-kumur, kemudian membasuh hidung, kemudian basuh telinga, itu ada pada bagian apa? Jadi rukun ini adalah gerakan-gerakan yang bersifat pokok. Yang dimaksud dengan rukun, jadi rukun itu adalah segala sesuatu yang tidak boleh ditinggalkan. Ketika ditinggalkan salah satu saja, maka menjadi batal. Jadi yang dimaksud dengan rukun ini mulai dari niat, membasuh kepala, kemudian basuh kedua tangan, mengusap kepala, membasuh kaki, dan tertib ini. Jadi ini adalah hal-hal yang tidak boleh ditinggalkan. Kalau kita meninggalkan hal ini, maka wudhu kita menjadi tidak sempurna dan batal. Jadi kalau kita misalnya gitu ya, kita sudah berniat, kita sudah membasuh muka kita sudah basuh tangan kita. Tapi kita tidak basuh kepala, setelah itu langsung kaki dan kita laksanakan secara berurutan. Maka saat itu wudhu kita batal atau hakikatnya kita tidak sedang melakukan wudhu pada saat itu. Gitu ya. Jadi gerakan-gerakan yang lain seperti berkumur dan seterusnya itu adalah sunnah. Jadi sunnah yang ditambah sunnah yang ada pada wudhu. Apa saja sunnah-sunnah yang ada dalam wudhu itu? Yang pertama adalah membaca basmalah. Jadi sunnah yang pertama adalah membaca basmalah. Jadi kita disunahkan ketika berwudhu itu menyebut nama Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian yang kedua mencuci kedua telapak tangan. Jadi mencuci kedua telapak tangan. Kemudian yang ketiga melakukan madmadah. Jadi madmadah itu maknanya adalah berkumur-kumur. Jadi madmadah. Kemudian yang keempat, jadi ini termasuk sunnah dan ini jarang dilakukan oleh umat Islam hari ini. Itu adalah istinsyak. Apa istinsyak itu? Jadi ketika Anda membasuh hidung Anda memasukkan air itu ke hidung. Jadi bukan sekedar menggunakan tangan dimasukkan ke hidung, itu bukan. Tapi Anda nanti menggunakan kedua tangan Anda untuk menampung air. Kemudian setelah itu Anda hirup menggunakan hidung Anda. Kemudian termasuk sunnah wudhu itu adalah mengusap seluruh kepala. Jadi mengusap seluruh kepala. Kemudian mengusap kedua telinga. Jadi mengusap kedua telinga. Kemudian menyelai jenggot jari tangan dan kaki. Jadi kalau kita punya jenggot, saya tidak bisa mencontohkan karena tidak punya ini ya. Maka nanti dijelai-jelai itu ya, disela-selai gitu ya. Jadi sambil masukkan air. Jadi sambil membawa air gitu ya. Tangan kita ini kita basuh dengan air, kemudian kita jelai-jelai dengan menggunakan jari kita. Dan jari kita itu juga jadi kita juga menjelai. Jadi jari tangan kita dengan menggunakan air. Jadi kita bersihkan. Demikian juga dengan kaki kita. Jadi kaki kita nanti bisa kita bersihkan dengan menggunakan jari-jari kita. Kemudian termasuk sunnah dalam wudhu itu selalu berusaha untuk mendahulukan yang kanan dibandingkan yang kiri. Jadi kanan dulu baru yang kiri. Kemudian yang ketiga adalah taslit. Taslit itu ya. Yang dimaksud dengan taslit itu mengulangi setiap gerakan itu dengan 3 kali basuhan. Jadi mengulangi setiap tindakan itu dengan 3 kali basuhan. Kemudian berikutnya adalah mutawaliyah. Mutawaliyah itu maknanya bersambung, tidak terputus. Jadi ketika kita wudhu itu ya harus selesai pada 1 kali wudhu itu. Jadi wudhu mulai dari membasuh tangan, kemudian berkumur dan seterusnya, itu tidak boleh dijeda. Jadi harus bersambung, tidak terputus. Jadi kita tidak boleh memutus wudhu kita dengan kegiatan-kegiatan yang lain. Jadi wudhu itu harus selesai pada 1 waktu itu. Jadi ketika kita wudhu, mulai dari rukun pertama sampai rukun terakhir yaitu tertib, itu kita laksanakan dalam 1 kali kegiatan, 1 kali tindakan. Ini sunnah-sunnah yang ada pada wudhu. Berikutnya pembatal-pembatal yang ada pada wudhu. Jadi apa saja pembatal dalam wudhu ini?
Yang pertama, pembatal wudhu itu adalah keluarnya sesuatu dari dua jalan kotoran. Jadi dubur dan kubul. Kubul dan dubur. Jadi keluarnya sesuatu dari dua jalan kotoran. Jadi dua jalan kotoran itu adalah dubur dan kubul, atau kubul dan dubur. Jadi kubul itu maknanya adalah alat kelamin kita. Jadi sesuatu yang keluar dari sana, maka itu adalah kotoran yang harus dibersihkan. Kemudian, jadi kalau itu keluar, maka wudhu kita batal. Baik itu berupa mani, air kencing, ataupun yang lain. Maka itu membatalkan wudhu. Kemudian yang kedua adalah hilang akal. Jadi misalnya gitu ya, ada orang yang berwudhu, setelah selesai wudhu, tiba-tiba dia menjadi gila. Maka wudhunya menjadi batal. Atau dia selesai wudhu, kemudian setelah itu menenggak khamr. Setelah menenggak khamr, dia kemudian kehilangan akalnya. Maka wudhunya menjadi batal. Atau setelah selesai wudhu, dia baru mau melangkah untuk melaksanakan sholat, tiba-tiba pingsan. Maka saat itu wudhunya menjadi batal. Ini pembatal wudhu. Kemudian termasuk pembatal wudhu itu adalah bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan. Jadi antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Maka ini akan membatalkan wudhu kita. Kemudian pembatal wudhu berikutnya adalah menyentuh kemaluan dan dubur dengan menggunakan telapak tangan. Jadi kalau yang dimaksud dengan dubur itu, itu adalah anus kita, gitu ya. Jadi kemaluan kita secara sengaja menyentuh kemaluan kita itu membatalkan wudhu. Atau kita menyentuh dubur kita. Jadi menyentuh anus kita itu termasuk sesuatu yang membatalkan wudhu. Oke, saya kira itu ya. Jadi apa yang perlu saya sampaikan pada kesempatan pagi kali ini. Jadi mudah-mudahan ada manfaat yang bisa Anda peroleh dari perkuliahan ini. Dan mudah-mudahan apapun yang kita pelajari pada kesempatan kali ini akan bisa menjadi sarana bagi kita, akan bisa menjadi pengetahuan bagi kita untuk menjalani kehidupan kita dengan baik. Terutama dalam menjalankan amaliyah-amaliyah yang ada dalam agama kita. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan kita akan dipertemukan oleh Allah dalam kesempatan lain, dalam kondisi yang semakin berkualitas dari hari ke hari. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.